Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Derajat. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman dari kelas 2023A. Jadi, di dalam video ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 44 pada tahun 2009 di bab 7 mengenai perizinan, yang mana saya mengambil pasal 27 yang membahas tentang izin rumah sakit dicabut apabila jika. Penasaran kan teman-teman? Let's go. Oke, sebelum kita memasuki ke pembahasan, ini merupakan tugas pengganti UTS yang diberikan oleh Ibu Sumarni. Izin ya Bu. Oke, kita masuk ke pembahasan. Saya mengambil pasal 27 yang membahas mengenai izin rumah sakit dapat dicabut jika yang pertama habis masa berlakunya, yang kedua tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar, yang ketiga terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan atau keempat yang terakhir atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. Oke, teman-teman, jadi karena kita sudah dapat 4 poin aspek yang sudah kita dapatkan dari isi pasal 27, di sini saya akan menjabarkan dari yang pertama, izin rumah sakit dapat dicabut jika habis masa berlakunya. Nah, jadi izin rumah sakit ini merupakan dokumen resmi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas kesehatan kepada pihak rumah sakit. Nah, di mana pihak rumah sakit yang sudah mendapatkan izin rumah sakit ini biasanya itu sudah memenuhi standar dan persyaratan. Namun perlu diingat bahwa persyaratan-persyaratan dan izin rumah sakit tersebut itu ada masa berlaku tertentunya, teman-teman. Jadi nggak semestinya itu rumah sakit itu dia tuh selamanya gitu. Jadi dia tuh ada masa berlakunya, seperti masa berlakunya 5 tahun. Nah, setelah itu perlu diperpanjang. Nah, jika izin rumah sakit itu mati atau jika masa berlakunya itu habis, itu perlu diperpanjang oleh pihak fasilitas kesehatan, oleh pihak rumah sakit. Nah, tentunya jika masa berlaku izin rumah sakit habis dan rumah sakit tidak melakukan perpanjangan atau memenuhi syarat yang ditentukan, maka izin tersebut dicabut. Nah, penting untuk memastikan bahwa harus teliti rumah sakit itu kapan izin masa berlakunya habis, jadi bisa segera diurus. Nah, proses pencabutan izin biasanya melibatkan 3 hal. Pemeriksaan berkala, ini biasanya rumah sakit harus menjalani pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua persyaratan masih terpenuhi. Persyaratan-persyaratannya apa saja, seperti alat-alatnya lengkapkah, terus administrasinya bagaimana, rekam medisnya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pemberitahuan. Jika izin mendekati masa habis dan perpanjangan belum diajukan, pihak berwenang biasanya memberikan pemberitahuan kepada rumah sakit. Nah, jadi kalau rumah sakit itu tidak ngeh atau rumah sakit itu tidak sadar kalau masa berlakunya itu sudah mau habis, biasanya pihak yang berwenang itu biasanya memberikan peringatan nih kepada rumah sakit, seperti memberikan informasi melalui kontak person, melalui kotak surat, ataupun lain sebagainya sebagai bentuk peringatan. Atau bahkan orangnya itu datang ke pihak rumah sakitnya atau datang ke rumah sakitnya untuk memberikan peringatan kalau masa berlaku rumah sakit tersebut sudah mau habis. Nah, yang ketiga adalah pencabutan resmi. Jika rumah sakit tidak mengambil tindakan untuk memperpanjang izin atau tidak memenuhi standar, izin dapat dicabut secara resmi. Nah, jika rumah sakit tidak mengambil tindakan apapun, maka hal ini dapat dicabut oleh pihak yang berwenang.
karena mereka tidak ada tindakan sama sekali. Misalnya pihak rumah sakit itu sudah diberikan peringatan, sudah pemeriksaan, tetapi mereka tidak ada tindakan. Nah, itu pantas saja rumah sakitnya izin berlakunya dicabut. Jadi dapat mengakibatkan rumah sakit tersebut tutup. Oke, kita lanjut di pasal 27 bagian 2 yang dimana izin rumah sakit dapat dicabut jika tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar. Nah, jadi izin rumah sakit dapat dicabut jika rumah sakit tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah pelayanan kesehatan yang diberikan itu tetap aman, efektif, dan berkualitas. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhi yang dapat menyebabkan pencabutan izin rumah sakit. Yang pertama adalah kualitas pelayanan kesehatan yang menurun. Jika rumah sakit tidak dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar medis, seperti meningkatnya angka kesalahan medis, atau jika pasien menerima perawatan yang tidak sesuai, izin bisa dicabut. Nah, jika rumah sakit tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kesehatan, maka akan meningkatkan izin tersebut bisa dicabut. Terus juga seperti dokter-dokter dengan angka kesalahan medisnya, atau pasien menerima perawatan yang tidak sesuai, itu bisa dicabut. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi. Tentunya rumah sakit harus mematuhi berbagai macam regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar rumah sakit tersebut dapat berjalan dengan lancar, menyesuaikan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, termasuk sanitasi, keselamatan, dan perlindungan pasien. Jika ada pelanggaran serius atau berulang, izin bisa dicabut. Yang ketiga adalah kondisi fasilitas. Jika infrastruktur atau peralatan rumah sakit tidak terawat atau tidak memenuhi standar teknis dan keselamatan, ini bisa menjadi alasan pencabutan izin. Jadi kalau kita lihat infrastruktur rumah sakit tersebut sudah kurang layak untuk digunakan, terus juga kondisi fasilitasnya itu sudah tidak memadai untuk dipakai, itu bisa aja dicabut oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan regulasi, dan kualitas pelayanannya itu menurun, ya sudah saya jelaskan 2 poin tadi. Jadi kondisi fasilitas ini berhubungan erat, sangat berhubungan erat sekali terhadap poin 1 dan kedua. Nah, selanjutnya ada sertifikasi dan akreditasi. Kita gelar bagi rumah sakit tersebut ada A, B, C. Terus pelaporan yang tidak jujur, jika rumah sakit memberikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan kepada otoritas kesehatan seperti data mengenai jumlah pasien, kejadian infeksi, atau hasil evaluasi, izin mereka dapat terancam. Yang keenam, tindakan hukum atau investigasi. Jika rumah sakit terlibat dalam praktik ilegal, jadi rumah sakit itu tidak boleh melakukan praktik ilegal. Tetapi ada beberapa rumah sakit di Indonesia itu tetap saja melakukan praktik ilegal, yang dimana itu dilarang oleh pemerintah, seperti penipuan atau malpraktik yang berat. Hal ini dapat mengakibatkan pencabutan izin. Oke, jadi kita masuk poin ketiga. Izin rumah sakit dapat dicabut jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga standar pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien serta masyarakat. Ada beberapa poin penting yang diambil dari poin ketiga ini. Ada 3 yang saya ambil, yaitu pelanggaran regulasi kesehatan. Tentunya rumah sakit wajib mematuhi berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti mengatur operasionalnya. Seperti kan kita memiliki undang-undang kesehatan, di mana undang-undang kesehatan ini
ada yang membahas mengenai rumah sakit. Tidak jauh-jauh dari undang-undang ini saja, itu membahas mengenai rumah sakit, di mana rumah sakit itu harus memiliki peraturan keselamatannya, standar pelayanannya, kualitas kesehatannya, dan lain sebagainya. Nah, kalau rumah sakit melanggar undang-undang tersebut, maka akan meningkatkan resiko dicabutnya izin tersebut. Yang kedua adalah tindakan malpraktik. Nah, siapa sih yang nggak tahu sama tindakan malpraktik ini? Ini kan tindakan yang ilegal yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah dan otoritas kesehatan. Tapi kalau rumah sakit terlibat dalam malpraktik medis seperti kelalaian dalam memberikan perawatan atau penyalahgunaan obat, nah bisa saja itu menjadi kasus dan dicabut tuh izinnya. Dan yang terakhir itu adalah tentunya akan mengenai sanksi administratif. Sebelum pencabutan izin, biasanya ada sanksi administratif yang diterapkan seperti peringatan atau denda jika rumah sakit tidak memperbaiki pelanggaran tersebut. Izin mereka bisa dicabut. Jadi setiap ada izin pencabutan itu atau izin pembangunan rumah sakit itu biasanya ada sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas kesehatan agar rumah sakit tersebut tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Nah, tapi kalau mereka melanggar peraturan, mereka harus siap untuk membayar atau membayar denda sanksi administratifnya. Itu dari poin ketiga. Oke, jadi poin keempat yang terakhir yaitu izin rumah sakit dapat dicabut jika perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. Nah, situasi ini biasanya ketika rumah sakit terlibat dalam pelanggaran hukum yang serius. Berikut ada beberapa poin. Yang pertama adalah proses hukum. Nah, biasanya proses hukum ini dimulai dalam penyelidikan oleh pihak berwenang, yang dimana pihak berwenang ini meneliti atau mengobservasi atau intinya meneliti kepada rumah sakit atau mendapatkan laporan dari pihak ketiga yang dimana ada cukup bukti atau biasanya terdapat kasus. Nah, dari kasus-kasus malpraktik tersebut, kasus ini bisa dibawa ke pengadilan di mana hakim akan memutuskan apakah izin rumah sakit tersebut harus dicabut atau tidak. Nah, tapi kalau banyak buktinya, maka akan menaikkan persentase untuk dicabut. Tapi kalau masih kurang bukti, alhamdulillah rumah sakit tersebut aman. Yang kedua adalah pemberian kesempatan untuk membela diri. Sebelum pengadilan memutuskan untuk mencabut izin, rumah sakit biasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan atau memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, biasanya sebelum dicabut itu pihak rumah sakit tersebut itu diberikan kesempatan untuk membela dirinya atau membentengi dirinya melalui opini-opini yang mereka berikan. Nah, ketika mereka sudah memberikan opini pembelaan mereka, terus kalau mereka merasa ada salah, mereka bisa memperbaiki pelanggaran yang telah mereka lakukan tersebut agar masa hukuman tersebut tidak jatuh ke pihak rumah sakit, agar tidak dicabut. Keputusan pengadilan, jika pengadilan menemukan bahwa rumah sakit telah melanggar hukum, mereka dapat mengeluarkan perintah untuk mencabut izin operasi rumah sakit. Keputusan ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak rumah sakit. Nah, jadi kalau keputusan pengadilan tersebut, jika pengadilan menemukan bahwa rumah sakit tersebut memang bersalah, maka siap saja rumah sakit tersebut dicabut izinnya dan tidak dapat mengoperasikan rumah sakit tersebut lagi, jadi ditutup selamanya. Nah, keputusan ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak rumah sakit. Tutup ya, tutup. Yang selanjutnya, dampak pencabutan. Pencabutan izin akibat perintah pengadilan dapat menyebabkan rumah sakit tutup dan menghentikan layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Ini juga dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi rumah sakit dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan. Jadi pada intinya pekerja-pekerja
tersebut dikeluarkan, terus mereka pada bangkrut, itu ya dari segi finansialnya mereka sangat mereka minus dalam segi finansial, yang dimana masyarakat itu pasti akan bertanya-tanya kenapa rumah sakit tersebut tutup, yang dimana itu akan diklarifikasi oleh pihak rumah sakit tersebut apabila rumah sakit tersebut tutup. Dan yang terakhir adalah upaya hukum selanjutnya. Rumah sakit yang terkena pencabutan izin memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan, tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Nah, jadi pada intinya jika uh, jika pengadilan sudah menetapkan, tetapi pihak rumah sakit masih bisa untuk mengajukan banding, ya, dimana jika banding tersebut diterima, hukuman mereka akan diringankan. Tapi kalau pengadilan tersebut tetap menolak dan tetap kekeh terhadap apa yang mereka tudingkan, maka ya sesuai dengan sistem hukum yang berlaku sih. Tutup. Mungkin kesimpulan yang saya dapat ambil pada intinya dari pasal 27 ini itu membahas mengenai izin-izin rumah sakit yang dapat dicabut jika pokoknya pada intinya izin rumah sakit ini dapat dicabut jika ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, kayak dari segi fasilitas kesehatan, terus juga dari segi fasilitas yang memadainya, terus juga dari tenaga-tenaga medisnya, tenaga-tenaga dokternya, terus juga dari segi administratifnya dan kelalaian-kelalaian mereka pun juga, terus juga ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan izin rumah sakit tersebut ditutup. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.